Satu Aurora. Yang terhormat Bapak Kasal, adapun yang menjadi latar belakang penempatan rencana lokasi dari penelitian ini adalah di Laut Halmahera, mengingat adanya berita Pelaut Indonesia pada tahun 1949 yang dikeluarkan oleh kantor hidrografi Belanda. Saat itu kantor hidrografi masih dikelola oleh kantor pemerintah Belanda. Adanya gangguan berupa massa yang mendidih di dasar laut, dan kami menduga setelah kami konfirmasi dan lain-lain adanya gunung api di sekitar lokasi 12 nautical mile dari Pulau Jiu. Kami tuangkan dalam peta laut 402 dugaan lokasi adanya gunung api sesuai dengan BPI yang disebutkan tadi. Ini adalah Pulau Jiu yang merupakan titik dasar Indonesia, titik 063. Kalau kita melihat kedalaman di sekitar ini cukup bervariasi, mengingat di sini cukup curam, di sini kedalaman 470, kemudian di sini kedalaman 700 sekian, dan di sini 1000. Ini sangat curam. Kemudian di sini juga sama, kondisi batimetrinya sangat curam. Diduga di sini ada volcano activity yang nanti akan kami pecahkan dengan para peneliti untuk melaksanakan penelitian di sekitar ini. Mungkin yang terhormat Bapak Kasal, Laut Halmahera ini adalah bagian ujung dasar dari Palu Mariana, merupakan laut terdalam di bumi ini dengan kedalaman 11.000 meter, dan ujungnya ada di sekitar sini. Di area kita melaksanakan ekspedisi. Dan kemudian kalau kita lihat di bagian atas ini adalah lempeng, pertemuan lempeng tiga lempeng Australia, lempeng Asia dan Eurasia adanya di Laut Halmahera. Dan kemudian kalau kita melihat arus dari Pasifik, semuanya akan melalui Laut Halmahera tersebut. Ini adalah ekspedisi yang pernah dilaksanakan oleh Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2010, melaksanakan ekspedisi di Indeks Natal, Sangirta Laut di sini. Dan rencananya pada tahun 2011 rencananya akan dilaksanakan di area sini, namun tidak jadi. Dan kita hari ini menuju Bapak Kasal untuk memberangkatkan ekspedisi yang akan dilaksanakan di sekitar Laut Halmahera ini. Adapun tema ekspedisi ini adalah mengungkap sumber daya alam kelautan di wilayah perairan Halmahera dan Papua dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagaimana kami sampaikan tadi, ini adalah peta laut kita nomor 402. Diduga di sini ada gunung api. Ini adalah konten-konten penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang tergabung dalam ekspedisi Jalan Citra ini. Kami akan mengambil data berupa data batimetri, oceanografi, dan semuanya ini akan kami kelola datanya, dan akan kami dalam produk akhir kami akan membuat sebuah jurnal gabungan dari beberapa peneliti, dan kami akan buatkan story map. Dan kami sudah melaksanakan koordinasi setelah melekat dengan para peneliti, mensinkronkan semua kegiatan, mensinkronkan semua data, keinginan para peneliti, keinginan para peneliti kami, dan termasuk pemain KRI. Kami libatkan semua dalam koordinasi ini. Ini adalah areanya. Ini area 1. Kami membagi menjadi 3 area karena bertahap, karena keterbatasan akomodasi di kami. Jadi akhirnya kami membagi beberapa etape. Ini etape 3, etape 2, dan kemudian etape 2-nya ini dilaksanakan untuk pengambilan data oceanografi.
penghormatan kepada Inspektur Upacara. Garis itu Pak, garis. Maaf, ya. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati para pejabat utama Mabesar, yang saya hormati para pimpinan utama TNI Angkatan Udara Barat, yang saya hormati Danpus Internasional, yang saya hormati Guru Besar Kelautan IPB Profesor Dr. Hendri Temane, yang saya hormati Deputi Pustek SD APBPT Bapak Yudi Anantasena, yang saya hormati Bapak Deputi Meteorologi BMKG Bapak Kuswanto, dan saya hormati Direktur Geografi ITB Bapak Profesor Dr. Purwantoro, para prajurit Pusi Tersal khususnya TNI Stika, dan para peneliti yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali amanat ini, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas iman dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berbaga berdayung ini dalam rangka pelepasan keberangkatan ekspedisi Jalan Citra 2021 Palora menjadi dalam keadaan sehat walafiat. Ekspedisi ini pada hakikatnya bertujuan untuk mensosialisasikan peran TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Pus Sintrosal sebagai lembaga hidrografi nasional yang tergabung dalam organisasi hidrografi dunia. Ekspedisi ini akan melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta pembaruan data batimetri nasional di perairan dalam Madinah, khususnya di bagian laut dalam yang belum memiliki pemutakhiran data selama lebih dari 50 tahun dan mendukung Indonesia sebagai kota maritim. Hadirin dan para peserta upacara yang saya banggakan, dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tentunya diperlukan integrasi, harmonisasi, dan kerjasama antar lembaga negara dengan komponen bangsa lainnya. Ekspedisi Jalan Citra 1 2021 Palora ini merupakan kolaborasi antar peneliti,
adanya sumber daya hidrometermal ataupun potensi sumber daya alam lainnya. Di bidang oceanografi, untuk mengetahui karakteristik aliran transport massa air laut dan kondisi organisme laut, dan di bidang meteorologi maritim untuk mengetahui korelasinya terhadap fenomena cuaca musiman. Ekspedisi Jalan Citra 1 2001 Aurora menjadi momentum kebangkitan ekspedisi kelautan untuk mengeksplorasi sumber daya kelautan Indonesia. Secara ekspedisi kelautan pada masa Hindia berada di perairan Nusantara pada tahun 1899 sampai 1900 telah mencapai sukses dan diakui dunia. Pada saat itu dengan nama ekspedisi Siboga. Ekspedisi lainnya di perairan Indonesia sejak masa Hindia berada sampai saat ini antara lain ekspedisi Sibelius tahun 2000, ulangi tahun 1929 sampai 1930, ekspedisi Kampung Indonesia Australia Survey for Submarine Hydrothermal Activity IASS Padamin 1, ekspedisi Indonesia Japan Deep Sea, ekspedisi Parung Jawa, ekspedisi Laut Banda, dan lain-lain. Ekspedisi Jalan Citra 1 2001 Aurora dilaksanakan oleh peneliti putra-putri bangsa Indonesia, mengundang menjadi momentum kemandirian tanpa keterlibatan pihak asing untuk mengeksplorasi berbagai data hasil penelitian yang sangat bermanfaat bagi kepentingan militer, pengembangan ilmu pengetahuan, penemuan biota laut, mineral yang terkandung di dasar laut, dan lain-lain. Hadirin dan undangan yang berbahagia, perlu kiranya saya sampaikan bahwa kegiatan ekspedisi Jalan Citra 1 2021 Aurora yang akan dilaksanakan dalam 2 etape ini akan dirangkai dengan kegiatan seminar yang bertema mengungkap sumber daya kelautan di wilayah perairan Samosir dan Papua dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh karena itu, besar harapan saya pada seluruh peserta untuk dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya serta menjadikan ekspedisi ini sebagai momentum kebangkitan kembali ekspedisi kelautan oleh putra-putri bangsa. Bagaimana yang telah dilakukan dalam ekspedisi penelitian sebelumnya di perairan Nusantara pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang mencapai sukses besar dan diakui dunia dengan menggunakan wahana kapal Siboga. Hadirin dan peserta acara yang saya banggakan, sebelum mengakhiri rapat ini, saya sampaikan beberapa penekangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Pertama, melaksanakan tugas ini secara sungguh-sungguh, selalu menjadi doa agar tujuan dan sasaran tugas dapat dicapai secara maksimal. Kedua, siapkan kondisi fisik, mental, serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Ketiga, ciptakan kemanusiaan TNI dan rakyat dalam melaksanakan tugas ini sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Keempat, menggunakan kesiapan kondisi teknis harus dilakukan secara optimal melalui pembelajaran yang selalu memperhatikan kondisi alam dan cuaca yang sulit diprediksi. Utamakan keamanan personil dan keselamatan material. Pegang teguh prinsip zero accident serta laksanakan manajemen risiko di tiap-tiap bagian dengan baik dan aman. Hadirin dan undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini saya atas nama TNI Angkatan Laut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Lembaga Negara, universitas dan organisasi profesi terkait dukungan dan partisipasinya dalam ekspedisi Jalan Citra 1 2021 Aurora. Akhirnya, kita mengucapkan kepada ini Selasa tanggal 4 Agustus 2021 ekspedisi Jalan Citra 1 2021 Aurora saya nyatakan dimulai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, serta kekuatan pada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian terbaik pada TNI dan Angkatan Laut dan bangsa dan negara kita. Demikian, terima kasih. Jalan Citra Raja Yuda, Jalan Sewa Jaya Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Santi, Santi, Santi. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi
Dengan memohon rahmat dan berdoa Tuhan Yang Maha Esa, marilah tidak kita tundukkan Makasih ya yang udah pada sana. doa dan pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, minta aja dengan kuasa aku memohon ampun ya ada semua di final aja saya kirim berkata berdoa kepada kamu menjalankan jalan Isra 1 lancarkanlah pelayanan dan seluruh penelitian kami. bener. Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Kepala Staf Angkatan Laut berkenan melepas tali terakhir KRI Tugas dan Ugama. Jin Pak, angkot coba. Jin Pak. Mohon kepada Kepala Staf Angkatan Laut berkenan melepas tali terakhir KRI Tugas dan Ugama.
acara pemberangkatan sisat dan Piala Citra 1 2021 oleh Kepala Staf Angkatan Laut berkenan meninggalkan tempat acara. Dimohon kepada Kepala Staf Angkatan Laut berkenan menuju tempat press conference. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Jadi baru saja kita saksikan bersama acara persempatan dari PIKA yang melaksanakan survei atau namanya ekspedisi Aurora 2021 yang akan dilaksanakan di perairan Halmahera selama 2 bulan, berangkat dari ini sampai tanggal 3 Oktober. Ini juga dalam rangka memperingati 100 tahun hidrografi dunia, di mana Pusidrosa adalah lembaga nasional untuk penelitian bawah laut hidrografi, sehingga pada kesempatan hidrografi dunia ini Pusidrosa bersama-sama dengan kementerian lembaga, para peneliti kementerian lembaga dan juga universitas bersama-sama melaksanakan penelitian. Di mana di Laut Halmahera tersebut, kenapa dilaksanakan di sana? Karena pada peta peninggalan Belanda tahun 1949 di sana dinyatakan sebagai daerah tertutup atau daerah terlarang. Ini perlu kita cek dan sudah kita koordinasikan dengan Belanda bahwa daerah itu merupakan di bawahnya adalah seperti gunung berapi. Sehingga waktu itu Belanda belum tuntas melaksanakan survei, sehingga akan kita survei pada kesempatan ini, sehingga nanti akan terkuat apa sebenarnya yang berada di bawah laut tersebut. Selain pada survei-survei yang lain, baik meteorologi, kemudian hidrografi dan sebagainya. Sehingga nanti dalam waktu 2 bulan kita harapkan dapat menghasilkan hasil penelitian bawah laut atau sumber daya alam bawah laut dapat terbuat semua. Ini juga merupakan ekspedisi yang pertama setelah sekian lama tidak kita laksanakan oleh putra putri bangsa Indonesia. Sehingga harapan ke depan saya minta pada Hidros untuk merencanakan kegiatan survei yang diawali oleh putra putri Indonesia. Jadi tidak perlu memanfaatkan wahana kapal asing, tapi kita memiliki wahana kapal survei hidrografi, sehingga putra putri Indonesia, para peneliti Indonesia dapat mengungkap ataupun melihat sumber daya maritim kita yang kaya raya selama ini, yang selama ini belum sampai terungkap dengan optimal. Ya, harapan kita itu semoga depan kita dapat memanfaatkan sarana yang kita punya di Hidrografi ini, sehingga secara internasional maupun kita dapat bersaing ataupun dapat bersama-sama secara internasional untuk dapat atau menciptakan atau membuktikan bahwa Indonesia mampu sebagai lembaga hidrografi internasional. Ya, demikian, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya. Bahwa ini sudah lama tidak dilakukan. Sebelum ini terakhir kapan dilakukan? Yang kedua terkait dengan manfaatnya, nantinya hasil penelitian selama 2 bulan ini akan diapakan gitu. Juga kalau boleh nanti Bapak menjelaskan terkait progres vaksinasi, kemudian KM Soeharto, apakah ada di sana akan berjalan lagi? Ya, jadi terakhir waktu itu KRI Barunajaya ya bersama-sama punya BPBT yang diberitahukan pada Hidros waktu itu. Mungkin terakhir tahun 2000 ya, tahun 2000 waktu itu masih kita bersama-sama waktu baru-barunya KRI Kal Barunajaya waktu itu. Dan setelah itu tidak pernah ada lagi survei-survei yang dilaksanakan seperti sekarang ini yang bersama-sama dengan kementerian lembaga maupun universitas. Sehingga pada kesempatan 100 tahun hidrografi dunia ini ya kita buka kembali dan nanti akan menjadi program rutin setiap
kita bisa rencanakan setahun 2 kali atau 3 kali ya, dengan mengajak para peneliti kita putra Indonesia yang saya yakin banyak sekali di kita ini, karena kemarin tadi sudah disampaikan ya, kemarin yang mendaftar kurang lebih ada 80 ya, tapi karena keterbatasan cara pelaksana kita sehingga kita fasilitasi 20, apalagi di kala pandemi COVID ini. Tapi nantinya akan kita fasilitasi mereka-mereka yang belum dapat fasilitasi bisa langsung mungkin nanti menyusul di Sorong atau di Ternate. Ya. Oh, manfaatnya ya pasti banyak sekali kan, akan tadi tentunya akan dari segi dari perikanan akan muncul nanti mungkin di situ ada potensi perikanan apa, kemudian dari SDM mungkin ada potensi apa yang di situ. Saya yakin manfaatnya banyak sekali. Ya, tentunya nanti dari peneliti-peneliti ini akan menyampaikan hasil penelitiannya di universitas masing-masing atau nanti akan kita kelola uji dosa, tentunya akan kita laporkan ke atas kepada Presiden, kepada Panglima TNI ataupun kepada lembaga kementerian lembaga terkait yang bisa tentunya akan dieksplorasi menjadi sumber daya alam. Ya. Misalnya Pak, Ya. Ini sementara yang survei dulu ya, nanti untuk yang COVID dan sebagainya kita lanjutkan. Ya. mengingat begitu pentingnya peran Pusidosal, tapi armadanya yang canggih baru 2, apakah ada rencana penambahan lagi Pak dalam waktu dekat? Terima kasih. Jadi yang baru sudah kita bangun kemarin yang panjang 60 Pak, di Batam, yang nanti akan saya besok tanggal 5 akan saya luncurkan. Itu juga akan untuk memperkuat Pusidosal. Tentunya ini yang canggih dari luar negeri yang 2 ini yang buatan dalam negeri. Harapan saya karena ini kapal survei dan kapal pendukung maksudnya bisa kita bangun di dalam negeri. Yang luar negeri nanti masih kita rencanakan ke depan. Namun karena peralatan survei ini juga bisa dibuat bisa dibuat kemana-mana, bisa mobile, artinya bisa kita menggunakan dari yang lain dengan peralatan yang bisa dipindah-pindahkan. Sehingga kita tidak harus kapal yang bagus yang seperti kelas kita maupun legal, karena kita lebih masih pada prioritas untuk kapal-kapal tempur kita Pak. Sehingga untuk kapal survei ini bisa kita bangun di dalam negeri dengan peralatan yang kita mobile dari luar negeri. Yang lain? Ya, yang COVID tadi tanya. Ya, jadi sejak 23 Juli yang lalu Angkatan Laut ya, telah saya instruksikan kepada seluruh jajaran pangkalan-pangkalan maupun utama yang mulai Sabang sampai Merauke sampai hari ini kita masih tetap melaksanakan serbuan vaksinasi masyarakat maritim. Di mana untuk sasarannya saya tentukan di pelabuhan-pelabuhan umum, kemudian pelabuhan perikanan, masyarakat maritim, kemudian pulau terpencil yang bisa kita datangi, kita laksanakan vaksin menggunakan KRI. Nah, karena sekarang ini untuk masyarakat maritim sudah tercapai kurang lebih 85-90% di jajaran, sehingga kita menyasar ke daerah-daerah yang laju vaksinasinya masih minim. Ya, seperti kemarin di Cilegon itu baru 11%. Ini sudah kita catat ke sana. Dan saya kemarin datang ke Sumedang itu juga baru 17%. Sehingga kita dari data yang ada kita arahkan untuk ke sana. Walaupun yang lain yang di luar Jawa ini masih kita laksanakan, maupun yang di Jawa ini kita sasar pulau-pulau yang bisa kita datangi dengan KRI. Seperti kemarin Pulau Seribu, kemudian Pulau Bawean, kemudian yang lalu di Pulau Sepekan Jawa Timur dengan KRI Suwanto. Kemudian untuk oksigen, kebutuhan oksigen masih berjalan. KRI Semarang sekarang sesuai arahan Menko-Marves waktu itu, karena Jawa Tengah ternyata produksi oksigennya minim, tidak ada pabrik-pabrik yang besar seperti di Jawa Timur, di Jawa Tengah maupun di Gresik maupun di Jakarta. Sehingga yang produksinya besar dari Semarang kita sandarkan di Semarang. Sudah seminggu ini mereka melayani rumah sakit maupun kebutuhan masyarakat. Kemudian yang Surabaya sendiri kita kita gunakan KRI Semarang. Lalu yang di Jawa Tengah tadi KRI Suwanto, karena produksinya lebih tinggi dibanding KRI Semarang. Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih melayani, sehingga bagi masyarakat yang punya tabung kosong akan ditukar ke situ, kita sudah pasang di
pinggir jalan itu yang di Jalan Jaya, keluarnya Armada. Kemudian di Semarang juga demikian. Sehingga masyarakat dari individu yang akan membutuhkan itu bisa tabung kosong, nanti kita tukar supaya cepat. Karena kalau nunggu pengisian di kapal bisa 15 sampai 20 menit. Atau ngantri, sehingga supaya nggak ngantri, saya kemarin sudah sediakan tabung-tabung kosong yang baru sudah kita isi, nanti masyarakat tinggal ngambil. Demikian juga rumah sakit yang membutuhkan, kemarin juga kita kirim baik di Lumajang dan di Lamongan, sudah kita kirim dari Armada. Ya, ini mereka membantu yang waktu itu kelangkaan oksigen di masyarakat maupun di rumah sakit Masih Langka, sehingga kita gunakan unsur kita dari rumah sakit dari Suharto maupun dari Semarang yang memiliki sarana itu kita sandarkan di Semarang maupun di Surabaya untuk mendukung kebutuhan oksigen. Demikian juga untuk rumah sakit darurat sudah kita siapkan dengan kapasitas 800 di Dolos, di UID ini di Jakarta, kemudian di Surabaya di Jalan Kopak, Landmar Surabaya sudah juga beroperasi. Ya, mudah-mudahan tidak terisi, karena masyarakatnya semakin sehat dan tidak ada yang dirawat. Ya, mudah-mudahan tidak terisi. Dan alhamdulillah kemarin 60, sekarang 40, sekarang ini sudah minim tinggal 7 orang di Dolos. Mudah-mudahan tidak nambah lagi. Harapan saya, walaupun kita sudah menyiapkan, tapi jangan ada masyarakat yang sakit dan dirawat di situ. Harapan saya semua masyarakat sehat semua sehingga tidak perlu dirawat di rumah sakit darurat. Amin. Ada lagi? Ya. Mungkin pasal kesehatan dari FIFA untuk mungkin itu tadi belum itu menegaskan saja terkait dengan perkembangan atau update rumah sakit darurat yang di Marinir Surabaya. Iya. Pasmar 2. Di Landmar Surabaya. Sudah selesai 800 tempat tidur di sana, dan nanti tenaga kesehatan sudah kita bentuk dari Ramelan maupun dari Rumah Sakit Lantamal 5 Surabaya. Ya, kita sudah sampaikan ke atas, kita sudah siap untuk menerima pasien apabila dibutuhkan. Ya, tapi alhamdulillah hari ini sudah menurun. Saya lihat dari datanya di Rumah Sakit RSAL Jakarta maupun Surabaya, pasien yang dirawat COVID mulai sudah menurun, tidak ngantri seperti 3-4 minggu yang lalu. Ya, mudah-mudahan ini akan menurun terus sehingga rumah sakit itu tidak perlu ada pasien. Doa saya, harapan saya tidak perlu ada pasien. Amin. Tapi kita sudah siap karena kemarin sempat meningkat tinggi sehingga kita langsung rombak gedung yang tadinya gedung untuk mesin prajurit marinir, kita rombak menjadi rumah sakit darurat seperti yang pengalaman saya waktu di Natuna maupun di Sebaru kemarin. Gedung kosong kita rombak untuk menjadi tempat isolasi mandiri. Ya, ada lagi? Ya. Pak, selanjutnya kan setelah Laut Halmahera ini, nextnya kira-kira mungkin ada laut yang akan diungkap lagi, Pak? Ya, nantinya tentunya Idrus akan melihat mana-mana laut yang bisa yang memungkinkan ataupun di situ terkandung misteri. Ya, misteri dalam laut ini kan belum disurvei, sehingga saya buat misteri aja. Jadi di Gosong Aurora ini merupakan misteri, Pak, karena Belanda belum sampai mengungkap, tapi sudah menyatakan bahwa itu adalah daerah yang berbahaya. Kemungkinan ada gunung api di bawahnya. Makanya dari misteri itu kita datang di sana. Nanti kita cari lagi daerah misteri, kita koneksikan dengan lembaga hidrografi internasional yang dulu mungkin dia pernah melaksanakan survei yang tadi saya sampaikan dalam amanat. Dia pernah ada survei internasional gitu. Sehingga harapan saya yang belum tuntas ataupun masih ada daerahnya, tentunya Idrus yang lebih tahu. Nanti akan kita arahkan ke sana. Jadi bukan yang biasa-biasa saja yang sudah sudah terungkap. Itu kan sudah banyak juga daerah-daerah yang sudah disurvei hidrografi. Nah, harapan kita yang survei sifatnya gabungan ini, ya, yang sifatnya ekspedisi seperti ini, kita cari tempat-tempat yang misteri. Termasuk tadi saya sampaikan untuk mengungkap internal wave yang selama ini tidak pernah tidak pernah terungkap bahwa ternyata ada fenomena bawah laut yang membahayakan. Selama ini yang diungkap kayak permukaan saja.
ternyata ada internal wave yang lalu pernah menjadi ternyata sudah internasional sudah tahu. Makanya ini juga akan di Halmahera ini juga akan kita cek internal wave-nya. Terus satu lagi bisa Pak. Ini terakhir Pak, kan kalau nggak salah Pusinrosal melakukan survei terhadap anak gunung Krakatau Pak ya. Ya. Nah, saya belum tahu update-nya loh Pak, sejauh mana sampai tadi. Ya nanti tanya Pak Pusinrosal ya, nanti mungkin tersendiri kepada Asop Pusinrosal. Dimana kemarin waktu survei, waktu itu kan waktu gempa ya, gempa yang lalu di Selat Sunda itu sempat kita survei bahwa ada hasilnya. Dan tentunya bisa nanti kita sampaikan. Udah. Makasih Pak. Ya, sekali lagi. Siap, sudah. Sampai nanti, oh ini nggak tuntas. Perlu sampai certifikat. Siap. Terus bakti apa di sini nanti kita ikuti juga dengan bakti sosial karena di situ ada masyarakatnya ya, dari masyarakat di UIC apa namanya di Raja Ampat, karena lebih dekat pada Raja Ampat, di perbatasan antara Halmahera dan Raja Ampat. Nanti kita tentunya akan melibatkan masyarakat setempat untuk bersama-sama karena mereka akan lebih tahu tentang laut itu. Tentunya akan kita izin pada ketua adat di sana, dan juga nanti kita laksanakan bakti sosial di khususnya desa Baisik di Jakarta. Pak Kasal, saya Diego dari Suara Indonesia itu. Pak Kasal disebut-sebut sebagai calon Panglima TNI berikutnya. Nah, Saya sudah menduga. Sudah kita bekerja saja, itu adalah prerogatif Presiden. Kita bekerja, apalagi sekarang pandemik, ayo kita selesaikan pandemik dulu. Kita selesaikan pandemik, kita berjuang bersama-sama, bahu-membahu untuk menyelesaikan masyarakat kita harus tervaksin semuanya, ya, sehingga sehat semuanya. Kita konsentrasi ke COVID saja. Nah, ngomong itu prerogatifnya Presiden. Biar beliau yang memutuskan. Dan kita bekerja, tangani COVID, masyarakat sehat semuanya, Indonesia bisa bangkit kembali. Ya, izin. Pak Kasal mau tanya ini masalah vaksin. Di dalam gerbek vaksin ini TNI AL sudah berapa juta dan? Kita ini kan ini Pak, apa dengan namanya, ciri khasnya nih, seragam lorengnya. Tadi sasaran saya kan di masalah saya yang minim ya, tempatnya di tempat apa namanya burung, kemudian di perikanan, kemudian di masalah pelayaran dan sebagainya. Ini baru tercapai 400, kurang lebih 400.000 karena apa namanya vaksinnya pun kita kan dapatnya dari Kemenkes terbatas. Kita punya apa namanya vaksinator, kita punya tenaga kesehatan, tapi itu dari vaksinnya kita meminta kepada Kemenkes melalui Puskes TNI. Beri jatah sekian kita selesaikan, beri jatah sekian kita selesaikan. Kemarin di Sumedang kita beri jatah 2.500 kita selesaikan. Tapi sampai saat ini kita nggak berhenti, jalan terus ya, dengan walaupun sedikit, dan masyarakatnya juga demikian. Kita mau banyak kita siapkan, karena masyarakatnya yang datang juga terbatas seperti itu. Sehingga ya, kita sesuaikan dengan apa namanya kemampuan masyarakat untuk Area ekspedisi siap dimasukkan ke dalam laut. Namun peralatan ini sudah berada di KRISTIKA di Bapak. Dan ini adalah parameter untuk mengukur arus. Peralatan ini siap. Sudah on-board di SPIKA untuk mengukur arus. Yang di SPIKA adalah current profiling atau ADCP. Siap. Kemudian ini adalah AWS Automatic Water Station. Siap. Kemudian ini adalah multi-beam echo sounder untuk pemetaan dasar laut atau pengukuran batimetri secara full cover di area survei. Data yang dihasilkan adalah point cloud 3 dimensi, Bapak. ini Contoh datanya siap. ini kedalamannya bisa. Dalam Ini dari alat ini. siap. Bukan dari Yang siap. pakai itu Pak kemarin Pak. Hasilnya ini. Oh, berarti hanya 6 aja dia. Ini
Bagian barat. Ini yang ada puluhnya. Biasa tuh kayu itu. Bagian barat. Perahu naga. Ini janggal kali kok. Ingat tempat kumpul. Ya. Kemudian Udin berkenan melayangkan pandang ke kolam, arah kolam Udin itu ada Z-Boot atau unmanned survey vehicle, peralatan survei, kendaraan survei tanpa awak Udin. Ini tampilan 3 dimensi, jadi peralatan tersebut digunakan untuk survei pesisir yang tidak dapat dijangkau oleh perahu survei yang besar. Ini pakai apa? Ini remote control, namun dapat dikerjakan menggunakan autonomous Oh, iya. atau full planning, siap otomatis. Hasil data 3 dimensinya dapat kita lihat secara real time. Kemudian ini hasilnya. Kemudian tadi ada, siap, bisa Bapak. Kemudian ini ada CCTV untuk safety apabila di depan ada obstacle. Siap. Profil dasar laut. Ini nanti masih bisa jualan. Siap. Kemudian ini alat SBP Bapak, yaitu untuk mengukur layer subseabed, layer di bawah seabed. Jadi kita dapat mengetahui jenis seabednya di dasar lapisan dasar laut. Siap. Siap. Kemudian yang terakhir Bapak, ini yang dari alat universal yaitu magnetometer. Kita gunakan untuk investigasi apabila terdapat anomali kemagnetan di area. Ditarik Bapak. Siap. Siap, ditowing. Siap. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh peneliti dari Geotronik. Izin Bapak Kasal, ini kapal ini adalah unmanned survey vehicle, kapal survei otonom tanpa awak. Kita akan gunakan pada penelitian Aurora untuk melakukan survei single decoder sounder, lalu datanya akan kita lengkapi dengan data satelit batimetri, Bapak. Ini adalah produk lokal Pak, kami integrasikan di Indonesia. Ya. Bisa terdetek jarak berapa? Jadi Sampai 2 kilo. 2 kilo ya? Sampai 2 kilo, datanya bisa di sampai 2 kilo bisa kita monitor dan ada kamera dan mohon izin berikutnya Bapak. Jadi di penelitian ini kami juga menggunakan teknologi satelit batimetri. Saat ini satelit